A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari diri keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan perihalalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Alhamdulillah ala ni'matihi wa syukurillah ala taufiqihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, senang sekali saya Wilda Firdausi dapat menjumpai Anda kembali di acara Curahan Hati. Insya Allah tenang selalu. Tentunya saya di sini tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Ustadz Imam Muslih Ramlan LC. Kita sapa terlebih dahulu Ustadznya. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah, amsayna ala fitratul Islam wa ghalkamatul ikhlas wa ala dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Alhamdulillah. Ustadz, kita sudah kedatangan tamu dari ibu-ibu yang sudah cantik-cantik. Kita sapa terlebih dahulu ya Ustadz. Baik, silakan, ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Majelis Taklim mana ini? Dari Majelis Taklim As-Sobirin Jayanti Timur. Oh, dari Jayanti Timur, ya. Iya Ibu. Baik Ustadz, seperti yang telah kita ketahui ya tentang Islam, bahwasannya salah satu bentuk ibadah yang lalu itu bagaimana tentang Islam menyikapinya tentang nikah. Ya, orang yang tidak menikah atau yang tidak mau berkeluarga gitu, itu menurut Islam bagaimana Ustadz, bisa dijelaskan? Baik, bismillah. Izinkan saya pertama kali untuk menyapa ke pemirsa dulu ya. Iya, silahkan Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الآية.
makna dari ayat ini adalah, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul dari sebelum engkau wahai Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan, dan kami ciptakan, kami jadikan untuk mereka azwajan, yaitu mereka ada pasangan-pasangan, ada istri-istrinya, wa dzurriyyah, dan juga kepada mereka kami jadikan pula anak-anak keturunan. Jadi Mbak Wilda, dengan ayat tadi yang dihubungkan dengan pertanyaan yang disampaikan bahwa kalau ada orang yang tidak menikah, Betul. itu bagaimana dalam Islam? Iya, Ustaz. Baik. Jadi orang dalam Islam itu tidak diajarkan untuk tidak menikah demi mencapai keluhuran derajat di mata Allah Subhanahu wa taala atau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah ternyata banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwa manusia harus menikah. Manusia yang lebih utama dalam Islam adalah manusia yang melangsungkan hidup menikah. Di antaranya adalah ada sebuah riwayat, 3 orang sahabat datang untuk menyelidiki bagaimana aktivitas ibadahnya Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, manusia utama yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu dan juga dosa-dosa yang akan datang. Sehingga saking pinginnya ini sahabat 3 ini agar punya posisi bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam syurganya, maka mereka sampai berjanji dengan satu janjinya, ama ana fa inni usallil laila fala anam. Saya akan terus salat malam untuk supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak akan tidur. Satu. Yang kedua, dia mengatakan ana asumud dahra wala uftir. Saya akan puasa terus dan saya enggak akan berbuka. Dan yang ketiga dia bilang apa? Ana a'tazilun nisa fala atazawwaj. Saya menghindari wanita dan saya tidak akan menikah. Terhadap hal ini, setelah baginda Nabi Muhammad SAW mendengar ucapan para sahabat, maka ditegur oleh beliau. Engkau yang mengatakan begini, dan begini. Sampai beliau menyampaikan begini, bahwa ama wallah, demi Allah, anni la akhsyakum lillah. Sesungguhnya saya ini benar-benar adalah manusia yang paling takut di antara kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqakum, dan saya yang lebih takwa di antara kalian semua. Tetapi walaupun demikian, kata beliau, asumu wa uftir. Saya puasa dan saya juga berbuka. Juga wa usalli wa arqud. Saya salat malam dan saya juga tidur. Menikmati istirahat malam, tidur juga. Dan yang terakhir, kata beliau, wa atazawwajun nisa, dan saya pun juga menikahi wanita-wanita. Sehingga dipungkasin oleh beliau ini satu penekanan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa orang yang orang itu enggan untuk mengikuti sunnahku, maka orang seperti itu dia bukan golonganku. Dia bukan pengikutku. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan wa min sunnati an-nikah. Dan di antara sunnahku itu adalah menikah. Dari hadis ini jelas bahwa orang yang menikah tentu merupakan orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Mbak Wilda, tentang pernikahan atau orang membangun rumah tangga itu dalam Islam juga ada beberapa kemuliaan yang ada pada dirinya. Kenapa? Satu, orang yang berkeluarga itu mulia kedudukannya, karena berarti orang itu ikut dalam sistem perkembangbiakan manusia. Coba ibu-ibu, kalau
Ya, kalau kemudian kita semua saking pengennya untuk terus meniti karir, numpuk-numpuk untuk berjuang untuk cari rezeki dan cari harta biar asetnya banyak. Kemudian kita juga takut untuk boros. Dengan begitu kemudian kita tidak nikah, bagaimana generasi manusia yang akan datang? Pasti manusia nggak akan ada keturunannya lagi, putus nanti. Iya, padahal Betul, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nisa, ya Mbak, Iya, itu sudah sampaikan apa tadi? Bahwa wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkembangbiakkan dari Nabi Adam dan juga ibunda kita Siti Hawa alaihi wassalam, apa itu? Rijalan katsiran wa nisaa, yaitu laki-laki atau anak-anak keturunan yang laki-laki, wanisa dan juga anak keturunan yang perempuan. Hal itu terjadi karena ada pernikahan. Kalau nggak ada pernikahan nggak akan ada keturunan. Iya, betul. Ya Bu ya. Iya, betul. Itu satu. Yang kedua, bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk dipenuhi hasrat biologisnya. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh Laki-laki. Dan bagi Islam mengajarkan tidak ada cara yang terbaik untuk melampiaskan itu kecuali dengan menikah. Begitu kurang lebih Mbak Wilda. Itu kalau misalnya Ustadz belum sempat menikah tapi sudah meninggal, bukannya ada hadisnya ya Ustadz ya katanya. Gimana Ustadz? Baik. Jadi ada sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Apa maknanya? Bahwa anak Adam, siapapun itu, ibu-ibu juga, Mbak Wilda juga, saya juga, kalau udah meninggal, maka inqata'a 'amaluhu. Semua amal kita terputus sudah. Illa min thalathin, kecuali dengan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Iya. Ilmun yuntasfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan juga waladan salihin yad'u lahu, yaitu anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Oke, Ustadz. Sepertinya pembahasan kita baru pertama saja sudah seru. Pasti Anda di rumah juga masih penasaran. Karena tema kali ini kita akan membahas fungsi keluarga dalam Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di acara Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Baik pemirsa yang baru bergabung, kita hari ini membahas tema fungsi keluarga dalam Islam. Jadi di sini bersama Ustadz Imam Muslih Ramlan LC, saya ingin bertanya ya Ustadz ya, untuk definisi fungsi keluarga dalam Islam itu apa sih Ustadz? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu pertanyaan yang sangat bagus, bahwa Islam itu telah menitik beratkan pada masalah keluarga dalam ayat yang sangat banyak. Dan Islam begitu detail, rinci untuk menerangkan masalah yang kaitannya dengan keluarga. Padahal Bu, kita lihat sholat penting apa enggak? Penting. Zakat penting apa enggak? Penting. Puasa penting apa enggak? Penting. Tapi kita lihat puasa, zakat, sholat tidak diterangkan secara detail dalam Al-Quranul Karim tentang pelaksanaannya. Tetapi untuk masalah keluarga
sangat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala di samping hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tatkala menerangkan masalah bagaimana keluarga, bagaimana bentuk keluarga, dan apa-apa saja yang mendukung utuhnya dan baiknya sebuah keluarga, Allah terangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, Mbak Wilda, bahwa di antara fungsi dari sebuah keluarga dalam Islam itu, satu di antaranya bahwa keluarga tempat benteng bagi kita untuk menanamkan apa, Bu? Akidah dan akhlak. Dalam keluarga adanya. Maka walaupun anak kita ke pesantren, anak kita ke sekolah, ya, anak kita juga kita kuruskan apa-apa, yang pertama kali kita mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala harus dalam keluarga. Sehingga bila anak sudah ditanamkan untuk senantiasa yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, akidahnya sudah diperkenalkan pada mereka sejak dini, maka muncullah satu ikrar yang sangat manis yang tatkala salat kita baca, apa itu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sehingga inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga korbanku, wa mahyaya, dan juga kehidupanku, wa mamati, juga matiku, illa ya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, yaitu Tuhan yang semesta alam ini. Adanya keyakinan semacam itu, Bu, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak tanamkan akidah itu di dalam keluarga kita. Yang kedua, bahwa keluarga merupakan pembentuk generasi yang rabbani. Keluarga adalah pembentuk generasi rabbani. Anak-anak kita mau kita bentuk bagaimana, anak-anak itu akan dibiasakan bagaimana, itu adanya dalam keluarga. Karena kita masih ingat tatkala baginda Nabi Allah Ya'qub alaihissalam itu sampai yang diwanti-wanti beliau sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kematian, apa yang beliau sampaikan? Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kau sembah setelah aku nanti? Tidak ada. Maka qalu na'budu ilahaka, anak-anak menjawab, aku akan menyembah hanya kepada Allah, Tuhan engkau, wahai ayahanda. Ini adalah apa? Jadi generasi yang rabbani itu pertama kali harus dibentuk dalam keluarga. Kita nggak bisa serahkan kepada orang lain. Terutama ibu-ibu ini, al-ummu madrasatun katanya. Bahwa ibu-ibu itu adalah madrasah. Tempat belajar bagi anak-anaknya. Banyak ulama-ulama besar. Banyak orang-orang yang sukses. Itu ternyata yang cerewet, yang telaten, yang sabar adalah ibunya. Masya Allah. Inilah di antara agungnya dan pentingnya peranan keluarga. Yang ketiga, bahwa fungsi keluarga itu juga di antaranya adalah dia sebagai apa? Sebagai tempat berlabuhnya rasa kasih sayang, yang rasa kasih sayang itu merupakan naluri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiap-tiap laki-laki, dan perempuan butuh laki-laki. Laki-laki butuh perempuan. Dan itu ya adanya bisa berlabuh dengan baik kalau laki-laki dan perempuan sepakat membangun sebuah bangunan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala telah lukiskan itu dengan begitu indahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum apa? Min anfusikum azwaja.
Untuk apa? Litaskunu Kunu ilaiha. litaskunu ilaiha. Wajah. Apa maknanya? Al-ayah. Wa min ayatihi, dan di antara dari tanda-tanda kebesaran, kemuliaan dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum. Allah menjadikan, yaitu dari diri kalian. Allah jadikan apa? Azwajan, yaitu pasangan-pasangan kamu. Kita manusia, maka pasangannya harus Manusia. manusia. Maka nggak boleh orang berpasangan, kalau kita manusia nggak boleh berpasangan selain. Manusia. Ya. Kenapa? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala sampaikan litaskunu ilaiha, yaitu agar kalian bisa merasakan ketentraman, sakinah, ada rasa tentram. Betul. Ada rasa tentram. Makanya keluarga menjadi tempat berlabuhnya rasa ketentraman, dan dengan nikah itu apalagi juga waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan juga kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan itu akan menjadikan satu hidup, satu rasa yang saling mencurahkan rasa kasih dan rasa sayang. Baik. Ustaz, itu ditanamkan dari anak-anak itu dari umur berapa ya? Dari usia berapa tahun? Masya Allah. Jadi Iya. kalau sekarang kan anak-anak kecil justru lebih hafal lagu-lagu tren sekarang ya Iya, Ustaz iya, ya, daripada iya. selawat atau apa gitu. Masya Jadi itu lebih salah ya apa gimana Ustaz? Baik, terima kasih Mbak Wilda. Bahwa kita melihat di sini keluarga punya andil yang sangat besar dalam mentarbiyah ya anak-anak itu. Maka suasana jauh yang ada dalam keluarga mesti dibentuk dengan seislami mungkin. Dari mulai apa? Anak-anak itu kan punya kecenderungan, kita semua ya, untuk mendengar. Jangan sampai anak-anak mendengarkan sesuatu yang mengotori pikirannya. Contoh, kalau kita perdengarkan lagu lebih banyak daripada sholawat atau ayat-ayat Al-Quran, berarti yang membekas di pikiran anak adalah Lagunya. lagu-lagu. Kalau anak-anak juga matanya kita porsinya lebih banyak untuk melihat hal-hal yang tidak baik daripada hal yang baik, maka yang terekam dalam pikirannya adalah hal-hal yang tidak baik pula. Maka pembiasaan sejak dini diperlukan. Sangat diperlukan, terutama contoh dari orang tuanya, dari ibu bapaknya. Waktu anak-anak kita, makanya Rasulullah SAW tatkala beliau salat dengan para sahabat berjamaah, sampai-sampai beliau itu saking sayangnya kepada cucunya, dan juga harus diikutkan dalam salat, maka diajak ya cucunya itu, diajak salat, walaupun di situ mungkin bermain-main, nggak apa-apa. Yang penting waktu diajak itu, maka sang cucu anak kita ini akan menyaksikan kita waktu sholat, akan ikut suasana sholat. Ini merupakan satu pendidikan yang langsung, yaitu melalui contoh, bukan hanya memberi contoh, tapi bisa menjadi contoh. Itu ya Ustadz sebagai istilah seperti baiti jannati itu ya, salah satu caranya mungkin itu ya Tat ya. Ya. Baik, baiti jannati, tentang satu rasa yang damai dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sehingga rumah tangga itu bagaikan surga bagiku. Maka tentu hal ini ada hal-hal penting yang mesti dilakukan. Apa diantaranya? Misalnya harus ada iman dan takwa. Dasarnya harus ada iman dan takwa. Yang kedua, terhadap rezeki mesti juga ada qanaah. Orang nerimo, mensyukuri apa yang dia dapat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak pernah ada qanaah, maka yang muncul adalah sifat tamak dan serakah. Tamak dan serakah ini, Masya Allah, dan na'udzubillah min dzalik, kalau sudah masuk di dalam dada manusia, maka orang jadi lebih buas dari binatang. Itu diantaranya.
Nauzubillah ya Ustadz. Na'udzubillah min Baik dzalik. Ustadz, kita jeda dulu ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dulu karena setelah ini ada segmen interaktif bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin menelpon langsung atau curhat langsung kepada Ustadz setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah, senang selalu. Baik, terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Kami mengundang pemirsa yang ingin bergabung atau menanyakan langsung kepada Ustadz yang sudah ada di studio ini. Kami buka layanan interaktif di nomor telepon 021-630-7303. Dan kalau Anda yang ingin bertanya juga melalui SMS bisa dilihat di layar kaca Anda. Ya, baik. Ustadz, sebelum kita menunggu penelpon yang di rumah, kita sudah nyambung Ustadz ternyata. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum, di mana? Halo. Waalaikumsalam. Dari siapa? Ibu di mana? Dari Ina di Cibubur. Mohon maaf, Ibu. Dari Ina di Cibubur. Oh, Ibu Ina di Cibubur. Silakan pertanyaannya, Ibu. Oh, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Maaf Bu. mau nanya Pak Ustadz tapi di luar tema. Ya, Silakan. silakan, Bu. Gini Pak Ustadz, berapa tahun yang lalu saya sama suami saya itu pernah berantem. Nah, karena mungkin keselnya suami saya nyampe nanya ke aku, ayo kita mau cerai aja Pak, gitu. Iya, nanya pada Ibu, ayo Kita mau cerai aja kah cerai atau aja ya. bagaimana? Cerai aja. Iya, terus Ibu jawabnya gimana? Nah, tapi dia ngomong ayo-ayonya itu sampai 3 kali gitu. Ayo-ayonya, ayo 3 kali. Ya, terus? Iya. Terus aku diem aja. Berapa hari kemudian aku kan nanya, Mas, sebenarnya Mas kenapa ngomong kayak gitu gitu. Emang aku mau nyerahin aku gitu. Terus dia malah balik nanya, emang kamu mau kita cerai? Enggak lah, pas lah. Ya udah kalau kayak gitu. Pertanyaannya? Pertanyaannya panjang Pak Ustadz. Nah, ya inti setelah itu ceritanya begitu, kemudian inti pertanyaannya apa, Bu? Ya, pertanyaan apakah itu jatuh talak gitu. Apakah itu jatuh talak apa tidak? Oke. Ya. Sudah bisa diterima ya Ustadz. Oke. Ada lagi Ibu? Sudah? Ada lagi, aku pernah nanya kayak gini, katanya sih nggak jatuh Pak Ustadz. Cuma aku kepikiran terus Pak Ustadz, apa ini pernikahan aku masih haram apa udah masih halal gitu loh Pak Ustadz. Oke. Sudah? Oke Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu Ina dari Cibubur tadi ya. Baik, terima kasih. Silakan ya Allah. Ustadz dijawab Baik, terima kasih. Jadi kehidupan rumah tangga itu adalah sebuah kehidupan yang tentu saja dalam perjalanannya banyak sekali cobaan-cobaan. Maka beruntunglah orang yang tatkala cobaan itu datang, dia kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia marah, tatkala dia mungkin khilaf, maka harus kembali segera kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada ajarannya. Terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Ina tadi, yaitu tatkala terjadi satu pertengkaran dan kemudian sampai-sampai sang suami mengatakan, "Dek, apa sebaiknya atau
Apa kira-kira ini kita akan talak saja atau bagaimana ya? Ya. Itu jatuh talak apa tidak? Baik. Talak itu ada dua cara yang bisa dipahami dengan talak itu. Yang pertama adalah talak yang lafadznya dilakukan secara sharih. Gimana sharih maksudnya? Sharih itu artinya memang terang-terangan, bahasanya jelas, bahasanya langsung. Dek, atau kamu ternyata dibilang gini nggak bisa. Udah saya talak. Pakai kata-kata talak. Dan itu lafadznya lafadz sharih, jatuh talak. Jatuh? Iya. Talaknya talak berapa Bu jatuhnya? Ya baru jatuh talak satu. Baik. Tapi ada misalnya kalau ada orang yang kesel kemudian kayak tadi, ya sampai-sampai misalnya kalau ada dia bilang, udah kalau gitu kamu saya pulangin aja deh ke rumah orang tuamu. Atau kalau misalnya permintaan dari istri bagaimana kira? Pulangkan saja. Lagu Ustadz itu mah. Oh itu ya. Iya. Iya. Untungnya talak itu memang arahnya jatuhnya bukan dari pihak istri. Tapi talak itu jatuhnya hanya apabila dari pihak suami. Sehingga kalau suaminya bilang dengan bahasa yang tidak sharih, dengan bahasa yang kinayah tadi mengatakan bahwa udah pulang aja kamu, atau saya antarkan kamu ke orang tua kamu. Itu perlu ditanya, ini maksudnya apa? Kalau maksudnya talak, jatuh talak. Ya, jatuh talak. Tapi kalau misalnya tadi itu dia nanya seperti itu, kalau dimaksudkan adalah agar jelas posisinya, ini kok dari beberapa waktu kemelut nggak selesai pertengkaran juga nggak ada ujung-ujungnya. Coba kita berpikir nih gimana sih maunya gimana ini? Nah, seperti itu maka masing-masing pihak tentu kalau belum menjatuhkan keputusannya, terutama suami ya, maka tidak jatuh talaknya. Tidak jatuh talaknya. Karena ini hanya berupa pertanyaan menuju ke evaluasi sikapnya bagaimana terhadap masalah pertengkaran yang tidak ada ujungnya itu. Baik Ibu Ina dan juga pemirsa yang di rumah. Baik, semoga Ibu Ina mengerti ya Ustadz ya. Amin. Nih, Ustadz ini ada pertanyaan. Menuju keluarga yang berfungsi untuk agama itu kan tentunya masing-masing dari pihak keluarga itu harus saling menyadari hak dan kewajibannya ya Ustadz ya. Yeah. Nah, apa aja sih Tat itu hak dan kewajibannya antara keluarga itu, orang tua, anak, adik, kakak gitu kan? Baik. Jadi dalam orang membangun sebuah keluarga, mesti sebelum dia ada interaksi, ya, sebelum dia melakukan sesuatu dengan hal-hal yang lain, terlebih dahulu orang harus memilah-milah dulu tentang isi dari keluarga itu. Kenapa? Karena inti keluarga itu adalah, ya. Baik Ustadz, sebentar ada penelpon lagi Ustadz ya. Saya angkat dulu. Assalamualaikum. Dari siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya, Bapak dengan siapa? Dengan siapa Pak? Saya dengan hamba Allah dari Bogor. Hamba Allah. Terima kasih. Iya, silakan pertanyaannya Bapak. Pak Ustadz, saya mau nanya. Baik. Menindaklanjuti pertanyaan dari Ibu Ina tadi. Ya. Seandainya saya seingat saya pernah ngomong talak sama istri saya. Tapi itu dalam keadaan emosi. Dan waktu itu tidak ada orang lain saksi menyaksikan itu. Iya. Iya. Pertanyaan saya, apakah itu sudah jatuh talak? Dan kalau memang itu sudah jatuh talak, apa yang harus dilakukan oleh kami? Oke. Karena kejadiannya sudah lama sekali, dan saya lupa gitu. Iya. Ucapan yang Bapak bisa pahami bahwa itu talak, ucapan apa? Yang Bapak ucapkan waktu apa kata-katanya? Saya cerai kamu gitu. Saya cerai kamu. Baik. Sudah? Iya. Sudah Bapak? Iya. Ada lagi?
Sudah itu saja. Oh iya, terima kasih. Silakan Terima Pak kasih. Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Jadi Sama ya. Ustadz, ya. Hampir sama. ini merupakan masalah kita semua. Bahwa rata-rata orang itu kan sampai emosi dan juga menyampaikan saya talak kamu. Itu rata-rata orang karena dia sambil Emosi. emosi. Pakai S ya, Tat. Emosi ya. Sambil marah. Bagaimana kan saya khilaf itu? Baik. Memang nggak mungkin ada orang ngomong talak kepada istrinya, dia lagi seneng-senengnya sama istrinya, nggak mungkin. Iya kan? Iya betul Ustadz. Adanya orang ngomong masalah talak kepada istrinya pasti karena dia Emosi. Iya, karena dia emosi. Kalau seneng nggak mungkin. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan thalathun. Ada 3 hal yang apa itu? Jidduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. Ada 3 hal. Yang 3 hal itu ya, yang 3 hal itu jidduhunna, seriusnya dianggap serius. Wahazluhunna, dan juga candanya dianggap serius. Apa itu? 3 hal itu adalah 1, nikah. Yang kedua, talak. Dan yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Ada orang bercanda-canda, ibu canda-canda ya dengan suaminya, ya kemudian suami bilang sama dia anak laki-laki, ya orang yang datang ke rumah ibu, kemudian saya nikahkan kamu nak fulan dengan anak saya, itu udah jatuh, udah nikah. Iya. Jadi kalau dalam menikah kan nggak boleh canda-canda. Begitu juga talak. Canda-canda dengan istrinya, saya talak kamu ya, jatuh. Walaupun bercanda. Apalagi marah. Dan yang terakhir memerdekakan budak. Jadi jatuh talak ya Pak. Kalau disampaikan walaupun karena marah atau karena apapun masalah talak itu. Masalahnya adalah gimana kalau itu terjadi. Kemudian bahwa talak itu mesti dilihat. Talak itu akan jatuh, ya, dibilang talak kalau diucapkan seorang suami kepada istrinya, istrinya dalam keadaan suci. Oh gitu. Istrinya dalam keadaan Suci. suci. Kalau lagi haid itu talak bid'ah namanya. Tidak lazim orang menentukan talak waktu istrinya lagi haid. Kenapa tidak lazim? Karena bisa jadi dia ya namanya istri juga lagi Emosionalnya meningkat ya Ustaz. iya, kalau istrinya lagi juga datang bulan lagi ya. haid. Tapi coba mungkin nggak haid, mungkin kata-kata talak nggak akan Jatuh. nggak akan dijatuhkan. Maka menjatuhkan talak itu dalam keadaan haid yang sunni itu. Nah, terus kemudian kalau itu terjadi bagaimana? Kalau itu sudah diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, ya tunggu. Kalau dia ucapkan pada waktu atau dijatuhkan pada waktu istrinya suci, kemudian sampai istrinya haid, suci lagi masih belum nyampur, maka jatuh talaknya 1. Diteruskan dengan bagaimana nanti posisinya? Tapi kalau sebelum habis masa sucinya sudah campur lagi, ya sudah. Karena memang maunya Islam itu pertengkaran bila terjadi, perselisihan pendapat antara suami istri bila terjadi, kalau bisa jangan sampai pisah. Jangan sampai talak. Makanya talak itu pakai ada talak 1, talak 2, ada talak 3. Karena maunya Islam itu orang jangan sampai Bercerai. Iya, jangan sampai bercerai. Baik. Ustadz dari tadi kan ini pelakunya itu laki-laki ya Ustadz ya. Tapi kalau misalnya dibalik itu hukumnya gimana Tat? Iya. Kalau misalnya dibalik ini. Dibalik. Iya. Dibalik jadi itu artinya perempuan yang berkata itu. Oh, yang berkata saya talak itu. kau gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana kalau talak misalnya arahnya jadi dari Perempuan, iya. dari istri, begitu ya? Baik.
talak itu dari laki-laki. Kalau dari perempuan itu namanya bukan talak. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada telepon yang mau masuk. Oh, ada telepon yang mau masuk. Silakan. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Endah di Depok. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Endah di Depok. Iya, Iya, Bu Enda. Iya, Pak. silakan pertanyaannya Ibu. Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Kan saya gini ya, Pak Ustaz. Iya, saya kan begini. Dulu Begini saya maksudnya? nikah. Sama kan waktu saya menikah sama Iya. Bapak penghulu. Menikah penghulu. Ditanya, Iya. katanya punya istri apa enggak? Wah, suami itu sudah punya istri atau belum? Enggak. Ya, terus? Enggak. Nah, Enggak. terus kata Bapak penghulu, katanya enggak. Yang bilang Pak penghulu atau suaminya? Iya, kata suami saya gitu. Hmm. Kata suaminya enggak punya gitu. Ya. Nah, Terus? akhirnya 3 bulan kemudian balik lagi sama istrinya. Waduh, Balik lagi sama? istrinya. Iya. Terus kata Artinya saya kalau Bapak ternyata punya pertanyaannya, ya. kan kalau Pertanyaannya? kalau misalnya dia punya istri, saya nggak mau gitu. Oh. Ya. Jaminannya apa? Katanya kalau saya punya istri jatuh talak 1, nggak usah diminta gitu. Oh, jaminannya kalau punya istri jatuh talak? Jatuh talak 1. Ya, terus? 1, iya. Akhirnya 3 bulan kemudian, terus dia sama istri lagi gitu. Ya, terus setelah Saya pertanyaannya, terus gimana status saya gitu? Oke, Bu. Statusnya Ibu. Sebelum kita jawab, Bu, setelah dia kembali kepada istrinya, ya, itu kembali ke Ibu juga nggak? Enggak, Setelah- saya tinggalin. Kan udah katanya udah talak nggak usah diminta katanya gitu. Ya, nggak usah diminta. Tapi setelah itu, baikan lagi sama Ibu, balik lagi ke Ibu, apa enggak? Enggak, saya tinggalin. Tinggalin. Yang ninggalin Ibu? Yang ninggalin ya, karena dia jatuh lagi sama istrinya. Sampai sekarang? Sampai sekarang, padahal dia udah habis talaknya, udah habis 3-3-nya gitu. Dan nggak kembali-kembali kepada Ibu kan? Enggak kembali sama saya. Oke. Sekarang, Enggak. baik. Apa sekarang inti pertanyaannya kalau gitu? Pertanyaannya, saya ingin tahu status saya apa gitu. Oh, status Ibu apa? Pakai KUA nggak waktu itu? Nikahnya. Nikahnya pakai KUA nggak? Iya, ada saksi, ada semuanya gitu. Iya, ada saksi. Dicatatkan di apa di KUA nggak? Enggak, cuman nikah siri gitu. Ya, ya. Baik, sudah? Baik, sudah Iya, Ibu. iya. Baik. Terima iya. kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nikah dengan ibu yang di Depok. Pengakuannya belum punya Istri. dan kalau apa? Jaib. Bagaimana kalau seperti ini status ibu tadi? Status ibu tadi begitu memang kalau tolaknya atau mu'allak itu digantungkan dengan satu keadaan. Kalau saya punya istri berarti kamu jatuh talak. Ya kan begitu kan? Itu namanya talaknya digantungkan dengan satu masalah tertentu. Ya. Kalau memang terjadi benar memang dia punya istri, berarti memang juga jatuh talak. Tapi jatuh talaknya talak 1. Masih ada talak kedua, masih ada talak ketiga. Tetapi proses-proses ya yang benar sesuai dengan syariat, ada talak 1, 2, dan 3 itu bisa dijalani dengan baik. Itu biasanya memang kalau dicatat di KUA. Kalau tidak, memang di masyarakat cenderung untuk gampang-gampangin. Gampang-gampangin, ya talak gitu aja, tinggal aja. Ya. Padahal kalau momen talak itu ada caranya. Kalau talak itu ada caranya. Ada caranya, nggak begitu aja. Ya, kenapa? Karena ini adalah ikatan pernikahan
yang diikat dengan syariat, dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya tidak dicatat di KUA, mestinya kalau suami tadi itu suami yang dia ngerti ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh langsung meninggalkan begitu saja. Ada prosesnya. Ada proses yang mesti diikuti. Nah, bagaimana statusnya? Ya, statusnya kalau masih bisa dihubungi, ditanya ini seperti apa berikutnya. Kalau memang nggak diharapkan, ya segera diselesaikan. Jadi jangan gantung begitu. Gantung, iya. Baik. Sakit ya Ustadz kalau digantungin itu, Tat. Kalau lama-lama bisa mati. Oh iya. Nah, sudah. Baik Ustadz, kita break dulu ya Ustadz ya. Pemirsa masih pengen tahu kan cerita dari Ustadz, curhatan-curhatan Ustadz, dan Anda yang ingin bergabung juga nanti bisa terus menelpon atau SMS di layar kaca Anda nomornya. Jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di acara Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Baik Ustadz, sekarang jatahnya, waktunya ibu-ibu di sini yang udah pengen bertanya banget sama Ustadz dari tadi, diam-diam menyimpan banyak pertanyaan Ustadz. Para ummahat ya? Iya, para ummi di sini. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya duluan. Ya, ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Nani Mulyani, Ya Bu. dari Majlis Taklim Asobirin Jayanti Timur. Ya. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, Silakan. gimana caranya membangun rumah tangga supaya sakinah mawadah warohmah walaupun sudah 38 tahun rumah tangga saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Cuma segitu. Pak Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar keluarganya nanti terus bisa berlangsung sebagai sebuah keluarga yang dipenuhi dengan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Baik. Sebuah keluarga yang sakinah, yang penuh dengan ketentraman, tentu ada dasar-dasar dan syaratnya. Syaratnya adalah pertama, ketentraman itu akan didapat kalau ada iman dan takwa sebagai dasarnya. Dengan iman dan takwa, maka berkah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit atau dari bumi. Hal itu misalnya kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-7, Allah telah memberikan tuntunan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jadi, walau anna ahlul qura, jika sekiranya penduduk satu negeri, mereka itu amanu, mereka itu beriman, wattaqau, dan mereka juga bertakwa, maka Allah akan memberikan la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah akan turunkan kepada mereka berkah yang datangnya dari langit, wal ardi, dan juga dari bumi. Yang pertama itu. Yang kedua, keluarga yang sakinah juga harus ada yang disebut dengan tafahum. Harus saling bisa memahami. Memahami apa? Misalnya
kalau awal-awal berkeluarga itu antara suami dan istri tentu sempurna aja dilihatnya. Bahagia, endah aja udah. Iya, iya. Tapi begitu 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, baru yang pakai orang itu bukan lagi perasaannya. Yang endah-endah itu sekarang mulai agak naik ke nalar. Yang tadinya, dia kalau tidur ngorok nih, gitu misalnya gitu. Tadinya waktu pengantin baru, dia nggak pernah pikir itu. Tapi begitu sudah beberapa tahun, jadi dipikir. Yang tadinya mungkin istrinya kalau tidur begitu keteknya suaminya bau, dia diem aja misalnya gitu. Tapi begitu sudah beberapa tahun jadi jadi mikir, wah ternyata keteknya bau nih, misalnya gitu ya Bu. Baru keinget ya, Tat. Baru masuk di baru nyadar. Nah, makanya harus muncul namanya tafahum, harus saling memahami kekurangan masing-masing. Itu yang suami. Yang istri juga begitu. Yang istri kan kadang-kadang suami itu begitu pulang dikasih makanan, gimana bang makanan? Enak banget, enak. Waktu masih masih pengantin baru. Pengantin baru, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Begitu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nyambel gak pernah beres. Baru tersadar. Baru nyadar, ini sambal, mau ngasih sambal tuh ngasih. Nah, tafahum. Baik, yang kedua, ada mawaddah dan juga masih ada waroh, ada saling kasih, ada saling ada perasaan saling sayang. Dan hal itu muncul apa Bu? Hal itu muncul kalau memang orang-orang yang tulus, ikhlas cintanya. Kalau tulus, rasa cintanya. Makanya di antara 3 hal yang buat orang itu mendapatkan satu lezatnya, manisnya iman itu adalah kalau orang saling menyinta satu dengan yang lain, cintanya hanya diikat karena Allah, Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan ya, jangan kau nikahkan atau jangan kau nikahi orang itu lihusnihinna, karena kecantikan rupanya. Kenapa? Bisa jadi kalau orang pertimbangannya hanya karena elok rupanya, cantik wajahnya, kadang-kadang orang itu kalau cantik wajahnya belagu. Lama-lama belagu. Ya. Ente mau sama aneh karena aneh cantik. Makanya mana dong? Nggak cukup. Nggak apa-apa kalau hadis, nggak apa-apa. Boleh saja. Tapi masalahnya adalah tatkala dia sudah nuntut yang macam-macam, bahkan di luar batas kemampuan suaminya, hal itu menjadi tidak baik. Jangan kau nikahi pula juga wanita itu karena apa? Karena hartanya. Karena kalau kau nikahi wanita karena hartanya, bisa jadi itu nanti Allah balik, itu wanita jadi orang yang fakir, akhirnya kamu nggak lagi cinta kepada. Banyak orang tertipu akhirnya rumah tangganya karena dia deketin wanita karena hartanya. Atau sebaliknya. Yang zaman sekarang itu Ustadz kebanyakan yang cantik sama yang maaf ya Ustadz, yang lebih tua itu karena melihat hartanya kan Tat ya. Yang muda, jadi sekarang yang tren lagi laki-laki lebih tua gitu, lebih mateng katanya, santannya lebih banyak katanya gitu kan. Lebih besantan ya. Iya. Lebih besantan, Masya Allah. Baik, jadi sekali lagi bahwa dasar orang merajut satu ikatan pernikahan, membangun rumah tangga, itu motivasinya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'at, bahwa wanita itu kebanyakan dinikahi karena 4 perkara. Pertama, karena kecantikannya, atau juga karena hartanya, atau karena juga status kedudukannya. Tapi Rasulullah menyampaikan,
pertimbangan yang paling bagus adalah yang keempat. Apa itu? Karena agamanya. Iya, baik Ustadz. Sepertinya ibu-ibu yang lain juga pengen bertanya nih Ustadz. Silakan Ibu, ada yang bertanya lagi? Ya Ibu silakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Ibu Krisnawati dari Jayanti Timur, Ya. nama Majelis Talim As-Sobirin. Pak Ustadz, saya mau tanya masalah tasbih. Kalau siang berapa rakaat dan kalau malam seberapa rakaat? Terima kasih Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin kita berkurang umur kita, dekat dengan ajal kita, dekat dengan ajal kita. Dengan ajal. Ya, mudah-mudahan gairah senang kita pada ibadah semakin meningkat. Pertanyaan sangat bagus Bu tentang sholat tasbih. Pelaksanaannya bagaimana? Siang, pagi atau malam tidak ditentukan memang. Berapa rakaat? Iya. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW memberikan satu bagaimana tata cara menjalankan sholat tasbih. Disampaikan bahwa dalam sebuah hadis misalnya itu orang kalau sholat tasbih Allah menyampaikan apa? Yaitu ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu amdahu wa khata'ahu sirrahu wa alaniyatahu. Salat tasbih itu di antara hikmah dan fadilah keutamaannya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang awal atau yang akhir, yang dulu atau yang baru, kemudian dosa yang disengaja atau yang Tidak disengaja. yang enggak disengaja, termasuk juga sirrahu wa alaniyatahu, yaitu dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Tentang salat tasbih, maka beliau menyampaikan apa? Yaitu taqra bi Fatihatil Kitab wa surah. Pertama, yaitu setelah takbir, ini salat kan 4 rakaat, ada 4 rakaat. 4 rakaat. Diterangkan dalam hadis itu, "Tsumma taqra'u bi Fatihatil Kitab." Kamu kemudian baca pada rakaat itu yaitu surat Al-Fatihah wa suratin, dan juga baca surat. Nah, "Tsumma taqul 'inda faraghika min as-surah." Kemudian baca setelah kau selesai baca surat tadi, wa anta qa'imun, engkau tetap berdiri. Dalam posisi berdiri itu apa? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Beliau menyampaikan 15 marratan. Kau baca 15 kali. Setelah itu thumma tarka'u, kemudian kau ruku. Nah, setelah kita baca zikir ruku apa? Wa anta raki'un, dan kemudian dalam posisi itu kamu baca juga tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali Bu? 10. Ya, 10 kali. Juga apa? Pada waktu i'tidalnya, kemudian waktu sujudnya, kemudian waktu duduknya, sujudnya lagi, dan juga waktu naiknya lagi dari sujud pun juga pada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sehingga pada tiap-tiap rakaat, ya, pada tiap-tiap rakaat orang itu baca berapa? 75. Iya, 75 marratan fi kulli rak'atin, yaitu 75 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, itu Ustaz. sampai 4 rakaat. Baik Ibu, sudah jelas Ibu. Ya, baik Ustadz, sekarang kita break dulu. Bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya melalui SMS, setelah ini kita akan bacakan SMS-nya dan hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Insya Allah tenang selalu. Baik, segmen ini saya akan membacakan pertanyaan dari pemirsa di rumah melalui SMS. Ustadz, yang pertanyaan pertama ini dari saya bacakan ya Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari hamba Allah. Saya ingin bertanya, ada teman saya mendapatkan penyakit kronis dan kata dokter tidak bisa disembuhkan lagi. Apakah menurut Islam penyakit apapun di dunia ini bisa disembuhkan? Dan karena penyakit tersebut akhirnya jauh harapan saya untuk menikah atau berumah tangga. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, Terima kasih. Terima kasih. Pertama, bahwa bila kita melihat apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa likulli da'in dawa, pada tiap-tiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan tentang bagaimana orang berusaha terus berobat mencari kesembuhan, selama belum sampai pada kesembuhan, maka semangat itu nggak boleh pudar, nggak boleh hilang. Semangat harus tetap ada, berjuang itu. Terus usaha. Kenapa? Karena Allah melarang, wala tay'asu min rauhillah fa innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan kalian, wahai manusia, jangan sampai kalian berputus asa untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Berobat, berjuang, berusaha, jangan sampai putus asa. Kenapa? Ya targetnya sampai sembuh tadi. Karena kebiasaan putus asa itu adanya hanya pada orang-orang yang kafir. Nah, kalau orang yang beriman nggak boleh putus asa, nggak boleh pesimis. Kenapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala tatkala membuat hambanya dicoba dengan cobaan ini, cobaan itu, penyakit, masalah, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupannya. Tetapi bisa jadi itu adalah sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Bukankah banyak orang-orang yang diuji dengan kemiskinan, justru dengan kemiskinannya itu dia tidak bisa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang yang diuji dengan penyakit yang katanya dokter begini, yang katanya ini begini, susah sekali untuk cari kesembuhannya. Bukankah dengan itu berarti orang kemudian bisa lebih merasakan betapa sabar itu nikmat, dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia terima dari penyakitnya, itu juga satu hal yang perlu ada. Iya Ustadz, ini ada pertanyaan kedua lagi ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dari hamba Allah lagi nih. Ya, mau bertanya, saya dulu pernah ribut sama suami. Suami pernah mengatakan, udah mulai dari sekarang kita hidup masing-masing aja. Saya mau tanyakan, apakah kata-kata suami saya itu cerai atau sudah jatuh talak cerainya? Pak Ustadz, saya mohon menjawab. Masih sama seperti yang tadi ya Ustadz. Sepertinya banyak sekali laki-laki yang tiba-tiba menceraikan istrinya, gimana itu Ustadz? Karena khilaf ya? Iya, karena khilaf, bener Ustadz. Karena marah ya? Iya. Kalau senang? Tidak mungkin. Baik, terima kasih. Jadi lebih baik kita hidup masing-masing saja. Ini talak atau bukan talak? Maka juga perlu ditanya kepada suaminya. Kalau dimaksudkan talak, jatuh talak. Kalau dimaksudkan oleh suaminya barangkali masing-masing, maksudnya supaya malam ini karena saya lihat kamu lagi marah sama saya dan kamu kayaknya mau mukul saya. Kalau saya mungkin dekat-dekat sama kamu,
Kamu pukul saya, kamu Kena pukul. jambak saya, kamu juga akan cakar saya. Gitu. Maka masing-masing maksudnya di kamar, kamu di kamar yang satu, saya di kamar yang... Ya. Kalau maksudnya itu ya bukan talak. Tanyakan pada suaminya apa maksudnya itu. Baik. Bercanda kali Ustadz ya. Oh, ya Ustadz tidak kerasa sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Baik. Jadi diminta untuk kesimpulannya Ustadz dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Baik, terima kasih. Jamaah dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitu pentingnya arti atau fungsi keluarga di dalam Islam, maka kita perlu untuk menghadirkan keutuhan sebuah keluarga itu dalam kehidupan kita. Sekarang kalau kita merenungkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu adalah saking gentingnya saat kiamat itu, seorang ibu yang nyusuin anaknya pun bisa jadi lupa meninggalkan anaknya karena takut kiamat yang sedang mencekam itu. Tetapi ibu-ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kiamat kubro. Tapi sebenarnya sekarang ini sudah banyak kiamat-kiamat bentuk yang lain, yang banyak sekali keluarga-keluarga hancur, anak-anak nggak bisa lagi mendapatkan suatu kedamaian, anak-anak nggak bisa mendapatkan keteduhan dalam keluarga. Keluarga hilang, padahal ayahnya ada, ibunya juga ada, anak-anak juga ada. Mereka saling kehilangan satu sama yang lain. Kenapa? Di antaranya adalah kalau kita lihat teknologi saat ini yang membuat orang lebih hidup masing-masing. Contohnya, ada suami, ada istri, bisa bermenit-menit, bahkan mungkin hampir ada yang 1 jam, bahkan lebih. Orangnya berdua deket, tapi masing-masing yang ini pegang HP, lagi apa-apain, yang satu juga pegang HP. Di tempat makan juga begitu, kadang di restoran juga begitu. Kita lihat, sibuk masing-masing. Ini berarti orang itu sudah kehilangan esensi keutuhan rumah tangganya. Kalau itu juga terjadi pada anak-anak mau nanya, Ma, ya, misalnya mau makan, gimana Ma? Ibunya bilang, cari sendiri, Mama lagi sibuk. Apa? Iya, maka sekali lagi perlu untuk menghadirkan kembali kehangatan, keharmonisan sebuah rumah tangga dan juga komunikasinya. Oh, baik Ustadz, silakan dilanjut dengan doa Ustadz. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diutuhkan dalam satu ikatan sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa, tetap bersama kami, tetap saksikan Curahan Kolbu dari Senin hingga Sabtu bersama saya Wilda Firdausi dan Ustadz Imam Muslih Ramlan LC dan seluruh kru yang bertugas. Kami mohon maaf dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.